Gimana ya caranya biar cepet tinggi? Kayaknya aku butuh orang buat tempat curhatku. Nah, kayaknya ini deh tempatnya yang aku cari di sosmed tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Eh, baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan nama saya Dwi Haryaningsih, biasa dipanggil Dwi. Kalau Mbaknya? Saya Bella Anggun, biasa dipanggil Bella. Mbak Bella. Jadi Mbak Bella ini asalnya dari mana Mbak? Dari Seputi Banyak, Lebih banyak. Tadi kesini naik apa? naik ojek. Naik ojek ya. Tahu tempat ini dari mana Mbak? Dari temen atau gimana? Dari temen, Oh dari teman. Gimana ngomongnya? suruh cari di sosmed gitu. Oh gitu ya. Nah, baik, silakan diisi dulu ya Mbak administrasinya. Silakan dibuka. Nih diisi nama, alamat dan nomor HP ya Mbak. Ibu, Sudah Mbak? sudah Bu. Sudah. Baik silakan. Lihat saja. Gimana kabarnya Mbak Bella hari ini? Baik Bu, tapi sebenarnya masih agak canggung sih. Nggak apa-apa, namanya masih di awal ya Mbak. Kita bisa mulai pelan-pelan di sini. Mbak bisa bicara apa saja, tidak ada yang menilai dan menghakimi. Apa yang ingin Mbak Bella bicarakan? Begini Bu, saya merasa kurang percaya diri karena tinggi badan saya. Rasanya saya sering minder di antara teman-teman saya kurang aja gitu. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Saya bisa mengerti perasaan Mbak seperti ini, pasti tidak mudah ya Mbak. Sejak kapan kalau boleh saya tahu Mbak mulai merasa seperti ini? Sebenarnya sudah lama, tapi kayaknya makin terasa pas masuk SMA. Dulu pas SMP rasanya biasa saja, tapi sekarang setiap lihat teman-teman saya mulai sadar kalau mereka makin tinggi, sedangkan saya segini-segini saja. Jadi perasaan ini tuh mulai terasa sejak SMA ya Mbak. Apa ada kejadian tertentu yang bikin Mbak ini merasa semakin tidak nyaman dengan tinggi badannya? Ada Bu, misalnya kalau lagi foto sekelas atau kegiatan di sekolah, saya selalu berdiri di depan karena pendek. Terkadang teman-teman suka bercanda soal tinggi badan saya. Mereka sih nggak jahat, tapi saya tetap merasa sedih. Saya paham. Terkadang candaan yang menurut orang lain ringan itu bisa terasa berat ya Mbak buat kita. Apa yang Mbak rasakan saat mereka itu bercanda seperti itu? Rasanya seperti saya kurang, kayak nggak bisa terlihat menonjol di antara mereka, padahal saya lebih lebih ingin percaya diri. Perasaan seperti itu memang wajar. Kadang kita memang merasa terjebak dalam standar yang ada di sekitar kita. Tapi coba deh, saya penasaran, apa Mbak pernah merasa bangga atau dihargai atas sesuatu yang lain selain tinggi badan Mbak? Kalau dipikir-pikir ada sih Bu, teman-teman selalu meminta bantuan saya ketika pelajaran. Katanya saya orangnya sabar kalau ngajarin mereka. Bagus. Jadi meskipun Mbak merasa minder dengan tinggi badan Mbak, teman-teman Mbak masih tetap menghargai Mbak karena kemampuan dalam pelajaran dan kesabaran Mbak ya Mbak. Iya, tapi kadang saya merasa belum cukup, tetap saja saya merasa lebih ingin tinggi. Saya mengerti. Kadang memang sulit untuk lepas dari perasaan itu. Tapi apa Mbak pernah berpikir bahwa tinggi badan itu bukan satu-satunya hal yang menentukan nilai ataupun keunikan seseorang? Terlalu kepikiran sih Bu, tapi sepertinya masuk akal. Coba bayangkan,
Ada banyak orang yang sukses dan dihargai meskipun mereka itu tidak memiliki tinggi badan yang ideal. Misalnya, ada banyak tokoh yang terkenal uh, dan pendek tapi punya pengaruh besar karena keterampilan, kecerdasan, bahkan dari kepribadian mereka sendiri. Ya, saya pernah mendengar itu. Tapi kenapa ya tetap saja saya merasa berbeda kalau ada di lingkungan saya sendiri? Nah, itu karena kita cenderung lebih fokus pada diri sendiri dibandingkan kepada orang lain. Kadang kita lupa bahwa orang lain itu tidak selalu fokus pada hal yang kita anggap sebagai kekurangan. Maksudnya saya harus menerima diri saya padanya, begitu? Betul, penerimaan diri adalah proses. Bukan berarti Mbak ini berhenti ingin berkembang, tapi lebih kepada menghargai diri sendiri tanpa terlalu fokus pada hal yang tidak bisa kamu ubah. Misalnya tinggi badan yang mungkin sulit untuk berubah ya Mbak, tapi Mbak bisa mengembangkan kualitas lain yang membuat lebih percaya diri. Kualitas lain seperti apa ya, Bu? Seperti yang Mbak bilang tadi, Mbak punya kemampuan akademis yang cukup baik ya Mbak, dan kesabaran dalam membantu teman-teman Mbak. Nah, itu adalah kualitas yang tidak semua orang miliki. Apa menurut Mbak ini bisa menjadi salah satu hal yang membuatmu menonjol? Ya, saya rasa begitu. Tapi butuh waktu juga Kak untuk benar-benar merasa percaya diri. Nah, itu benar. Proses ini memang tidak instan, tapi kita bisa mulai dari langkah kecil ya Mbak. Misalnya coba lebih fokus pada hal-hal yang kamu sukai dari dalam diri Mbak sendiri. Apa ada bagian dari diri Mbak yang Mbak banggakan selain kemampuan akademis? Saya juga cukup ikut kegiatan sosial di sekolah. Rasanya senang bisa membantu orang lain. Wah, itu luar biasa. Mbak punya kepedulian terhadap orang lain dan itu adalah kekuatan besar. Banyak orang menghargai pribadi yang peduli dan mau membantu. Bagaimana kalau mulai sekarang, jika setiap Mbak merasa minder dengan tinggi badan Mbak ingat dengan kualitas-kualitas ini. Boleh juga, Bu. Mungkin kalau saya lebih fokus pada hal positif, perasaan minder saya bisa berkurang. Tepat sekali. Fokus pada hal positif bukan berarti mengabaikan perasaan minder ya Mbak, tapi ini membantu Mbak melihat bahwa diri Mbak itu jauh lebih berharga daripada yang sebelumnya Mbak pikirkan. Iya, Bu. Saya akan coba untuk lebih menghargai diri saya. Saya senang mendengar itu. Jangan ragu untuk kembali jika Mbak masih butuh tempat untuk bercerita ya Mbak. Kita bisa terus berdiskusi dan pelan-pelan membantu Mbak agar merasa lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Bu. Rasanya saya merasa lebih lega daripada sebelumnya. Sama-sama Mbak, senang bisa membantu Mbak. Ingat Mbak, tidak sendiri dalam proses ini ya Mbak. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Ya Mbak, hati-hati di jalan.